Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran etika dan profesi IT berbasis video. Jadi untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai cybercrime ya, atau kejahatan dunia maya. Jadi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu ya, di Indonesia ada kasus di mana Indonesia pernah menempati urutan kedua setelah negara Ukraina asal pelaku kejahatan carding ya, dalam kurung pembobolan kartu kredit. Ini kejahatan yang marak pada saat itu, di mana kartu kredit dijebol, kemudian dipakai, tetapi yang membayar adalah si pemilik kartu kredit tersebut. Ya, padahal si pemiliknya tidak pernah menggunakan kartu kreditnya ya. Dari 124 kasus pembobolan kartu kredit lewat internet yang dilakukan hacker di Asia Pasifik, 123 diantaranya dilakukan para tersangka dari berbagai kota di Indonesia. Hampir 90% lebih ya. Sebagian besar ditenggarai berasal dari Yogyakarta, Jakarta, Malang, dan Medan ya. Medan juga terkenal ya. Oke, itu sekilas kasus yang ada di Indonesia, kejahatan dunia maya. Sekarang kita lihat cybercrime itu apa. Cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Jadi kejahatan di dunia maya kebanyakan lebih banyak ya, itu merugikan pihak lain tetapi menguntungkan dirinya sendiri, ataupun bisa juga tidak menguntungkan. Jadi kejahatan ini bisa dikatakan keuntungannya adalah dia mendapatkan data hasil crack misalnya, atau hasil hack, ataupun dia juga memperoleh uang ya, misalnya dengan menjebol sistem keamanan ya, mengambil uang virtual atau semacamnya. Bisa dilakukan seperti itu. Kalau ada yang tidak memperoleh keuntungan, berarti dia biasanya cuma masuk, melihat, dan tidak melakukan apapun ya. Biasanya sih seperti itu. Ada jenis kejahatan seperti itu ya. Kita lihat berikutnya, kenapa timbul kejahatan? Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Kenapa timbul kejahatan? Ya, kejahatan timbul itu karena, mungkin kita bisa lihat di sini, crime is a product of society itself. Yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Jadi kalau biasanya orang mengatakan disebut putih karena ada hitam, disebut hitam karena ada putih. Bagaimana kejahatan itu bisa timbul? Karena ada yang menciptakan, ada yang melahirkan. Siapa yang menciptakan? Ya orang itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa lihat kembali kenapa masyarakat itu bisa menciptakan suatu kejahatan. Karena adanya peluang-peluang atau adanya celah-celah yang bisa dimasuki oleh orang, sehingga orang itu bisa memperoleh keuntungan jika melakukan kejahatan seperti itu. Misalnya seperti tadi, menjebol kartu kredit ya, menjebol sistem keamanan, mengambil data orang, kemudian menjualnya, macam-macam ya yang bisa dilakukan. Jadi kenapa timbul kejahatan? Ya karena ada yang menciptakannya. Kenapa orang itu menciptakan? Karena bisa memperoleh keuntungan. Kemudian semakin tinggi tingkat intelektual ya suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. Orang mengatakan semakin pintar seseorang, maka cara dia untuk melakukan kejahatan juga lebih canggih. Kalau kita lihat kejahatan di sekitar kita mungkin cuma menjamret ya, merampok, itu tidak perlu tingkat intelektual yang tinggi. Ada korban, tarik tasnya, selesai. Tetapi kalau yang seperti itu biasanya gampang ditangkap lah ya. Tetapi kalau yang punya intelektual atau segi pengetahuan yang tinggi, atau semakin jenius dia, biasanya sih kejahatan semakin canggih, semakin susah juga untuk diketahui kejahatan yang dia lakukan ya. Kita lanjut. Sekarang ada dua istilah, hacker dan cracker.
Hacker adalah sebutan untuk mereka yang memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada jaringan komputer, membuat program kecil dan membagikannya dengan orang-orang di internet. Mencari, mempelajari, dan mengubah sesuatu untuk keperluan hobi dan pengembangan dengan mengikuti legalitas yang telah ditentukan oleh developer game. Para hacker biasanya melakukan penyusupan dengan masuk memuaskan pengetahuan dan teknik. Rata-rata perusahaan yang bergerak di dunia jaringan global internet juga memiliki hacker. Kalau kita lihat hacker ini, bisa dibilang hacker ini ada yang baik sebenarnya dan ada juga yang tidak baik. Kalau dikatakan baik, berarti dia biasanya untuk menguji kemampuan dia, untuk menguji pengetahuan dia, sehingga dengan dia uji, dia akan mengetahui bahwasanya, oh ternyata saya bisa memasuki satu sistem keamanan, sehingga ketika dia memasuki sistem keamanan tersebut, kalau ada hacker yang baik, berarti dia akan memberitahu. Kalau ada hacker yang berubah, istilahnya tadinya baik menjadi tidak baik, ya itulah nanti yang bisa merugikan orang lain, seperti menjual data-data yang dia ambil, ataupun seperti misalnya tadi ya, kartu kredit diperjualbelikan juga bisa, atau dia memakainya sendiri ya. Lanjut. Nah, lain lagi dengan cracker. Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker lebih bersifat destruktif, biasanya di jaringan komputer, menjebol password atau lisensi program komputer, secara sengaja melawan keamanan komputer, mendeface atau merubah halaman muka web milik orang lain, bahkan hingga mendelete data orang lain, mencuri data. Pada umumnya melakukan cracking untuk keuntungan sendiri, maksud jahat, atau karena sebab lainnya karena ada tantangan. Cracker ini biasanya lebih beda dengan hacker. Cracker ini lebih cenderung ke merugikan orang lain ya, 100% merugikan orang lain. Jadi dia tidak ada seperti hacker masih ada yang baik. Cracker 100% dia merugikan orang lain. Apakah dia mendelete data orang lain, mencuri data orang lain, mendeface, berarti dia seperti merubah halaman muka web jadi sesuka hati dia. Nah, cracker ini juga bisa ya menjebol lisensi dari satu software atau satu program komputer. Misalnya kalau ada sebuah aplikasi, program yang harus bayar, biasanya cracker kalau tidak mau bayar, dia berusaha menjebol sistem keamanan aplikasi tersebut sehingga mendapatkan serial number. Kemudian serial number itu dipakai untuk lisensi atau mengaktifkan program tersebut, yang kemudian bagi si cracker itu berarti dia tidak perlu membayar ya. Lanjut. Hacker ada tingkatannya ya, ada elite, semi elite, develop kiddie, script kiddie, sama lemur. Jadi dari paling atas itu yang paling jago sampai paling bawah ini yang paling istilahnya pemula lah gitu ya. Serasa skip aja. Nah, apa yang ditimbulkan si hacker? Hacker ini menimbulkan apa? Dia membuat teknologi internet semakin maju karena hacker menggunakan keahliannya dalam hal komputer untuk melihat. Di sini saya membahas hacker yang dalam kategori adalah baik. Hacker ketika menjebol satu sistem keamanan, dia akan memberitahu ke si pemiliknya. Si pemilik akan memperbaiki, sehingga inilah yang akan terjadi. Teknologi internet tadi akan semakin maju ya, karena diberitahu oleh si hacker ada celah. Kemudian dia akan menemukan dan memperbaiki kelemahan kalau ada hacker yang langsung bisa memperbaiki, dan seterusnya seperti itu ya. Beda dengan cracker, cracker lebih merusak dan melumpuhkan keseluruhan sistem komputer. Artinya, ketika ada satu misalnya website dilumpuhkan oleh si cracker dengan berbagai macam cara. Kalau kamu mempelajari kejahatan dunia maya lainnya, biasanya sih ada seperti DDoS atau DOS ya, yang bisa spam message kemudian membuat istilahnya website itu jadi hang atau lag seperti itu ya, jadi tidak bisa diakses. Nah, kira-kira itulah yang bisa ditimbulkan oleh si cracker dan hacker tadi. Kita lanjut. Bentuk cybercrime ya, kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain. Yang pertama ada
access to computer system and service. Ya, kamu bisa lihat sendiri. Kejahatan dilakukan dengan memasuki dan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Ini berarti dia masuk ke satu jaringan komputer. Serasa saya tidak usah membahas terlalu panjang mengenai ini. Di mata kuliah jenis yang lain juga sudah ada yang membahasnya. Serasa kamu juga sudah jauh lebih paham mengenai bentuk-bentuk dari cybercrime ini, ya. Hanya membahas sekilas saja. Yang kedua ada illegal content, ya. Illegal content itu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Ini biasanya kalau menyebar fitnah, hoax, ya, sesuatu tidak benar, biasanya masuk ke illegal content. Ataupun kita mengambil data tanpa izin kita sebarkan. Ya, tidak ada izin, file yang tidak ada izin, berarti illegal content juga. Yang berikutnya ada data forgery, ya, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Ya, misalnya harganya dirubah, ya, dari misalnya harganya 500.000 diubah menjadi 50.000, sehingga kalau dia beli harganya cuma 50.000, ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya ada cyber espionage, ya, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Ini seperti spy gitu, ya, dengan memasuki sistem jaringan komputer, ya, atau computer network system pihak sasaran. Jadi kita mengamati si korban, bagaimana atau kegiatan apa saja yang dia lakukan melalui sistem jaringan komputer. Ini ada satu jenis, ya, namanya misalnya adalah sniffing, ya. Sniffing berarti kita menyadap jaringan-jaringan internet, ya, atau jaringan-jaringan lokal sehingga kita mengetahui apa saja yang dilakukan oleh si korban. Apakah dia memasukkan password ataupun semacamnya, ya. Next, cyber sabotage and extortion, ya. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Ini sangat kejam, ya. Jadi data itu dirusak, dihancurkan. Bayangkan kalau ini adalah data untuk bisnis, maka bisnis tersebut pasti akan terganggu, ya. Berikutnya, offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Artinya, ketika ada orang yang menghak patenkan sesuatu, misalnya produk lah, atau karya ilmiah atau segala macam, kita mensabotasenya, kita mengambilnya, dan kita mengklaim itu adalah pihak kita, ya. Jadi, yang tadinya milik kita dirubah menjadi milik dia sendiri. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya ada infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia, seperti mengambil informasi orang pribadi rahasia, ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut, penanggulangan cybercrime, ya. Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime. Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional berserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional terkait dengan kejahatan tersebut. Jadi ini kayak menggunakan hukum untuk mengatur satu tindakan. Jadi kalau ada yang melakukan kejahatan dunia maya, maka harus dipidanakan, harus dihukum, ada aturan-aturannya dan semacamnya, ya. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Ini berarti meningkatkan bagaimana kita mengamankan jaringan kita sendiri, bagaimana kita melindungi jaringan kita sendiri, ya. Berikutnya, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Biasanya ini kayak ada auditnya, ada kayak semacam forensik gitu, ya. Jadi terhadap kejahatan-kejahatan, jadi melacak bagaimana pelaku itu melakukan, pelaku itu siapa, bahkan pelaku itu berada di mana, ya. Berikutnya, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
Ini seperti memberi pengetahuan kepada setiap warga negara mengenai kejahatan ini. Mungkin sebagian berkata, tidak akan mungkin terjadi pada saya, tidak akan mungkin saya mengalaminya. Tetapi tetap kita akan memberikan pengetahuan. Pengetahuan seperti apa? Diserahkan ke negara tersebut. Apakah melalui seminar, melalui iklan, dan semacamnya, ya. Berikutnya, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties, ya. Jadi ini kerjasama dengan negara lain supaya kejahatan-kejahatan bisa ditanggulangi. Kira-kira seperti itu, ya. Ini ada slide yang terakhir, ya. Jadi sekian dulu pembelajaran etika dan profesi IT sampai di sini mengenai cybercrime, ya. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mendengarkan penjelasan yang singkat ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, dan ingat untuk senantiasa semangat.